Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita kembali lagi belajar matematika dengan saya, yaitu mengenai materi tentang bilangan bulat, tapi khususnya mengenai kelipatan dan faktor. Nah, kelipatan dan faktor ini kita spesifikasi lagi. Kita ingin menemukan nilai KPK dan EPB. Nah, KPK dan EPB ini sudah pernah pastinya kalian pelajari di SD, dan ini dikategorikan pelajaran yang sering disenangi oleh siswa untuk pelajaran matematika. Namun walaupun demikian, di pelajaran SMP tetap juga dijelaskan kembali tentang pembelajaran KPK dan EPB. Baik anak-anakku sekalian, di sini ada KPK dan EPB. Kita ingatkan kembali, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk menemukan KPK dan EPB dari dua bilangan atau lebih dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, ini yang sering kita lakukan di tingkat SD. Yang pertama adalah pohon faktor, yang kedua adalah tabel atau sengkedan. Nah, sekarang kita tinggal memilih mana yang lebih baik dalam penyelesaian menemukan nilai KPK dan EPB. Banyak orang mungkin bisa melakukannya dengan pohon faktor lebih mudah atau dengan cara tabel lebih mudah. Nah, tetap kita lakukan solusinya. Kalau menurut Bapak, kalau Bapak pribadi sebagai guru matematika, kita coba dengan cara yang nomor 2 atau tabel atau sengkedan. Kenapa? Nanti kita cari solusinya melalui contoh soal. Baik, kita coba untuk menyelesaikannya dengan contoh soal. Nah, baik, ini contoh soal yang pertama. Tentukan KPK dan EPB dari 28 dan 42. Dan ini pada umumnya siswa mampu menyelesaikan soal ini. Tapi tetap saya berikan solusi penyelesaiannya dengan cara sengkedan. Jadi kita membuat tabel seperti ini. Nah, kita letakkan angka 28 di sini dan 42 di sini. Nah, syarat yang di sebelah kiri ini adalah bilangan prima. Bilangan prima yang akan kita bagi, atau bilangan yang di atas dibagi dengan bilangan prima di sini. Maka hasilnya kita letakkan di bawahnya. Contoh, kita coba dengan angka yang pertama bilangan prima, yaitu angka 2. 28 dibagi 2 berapa? Nah, tapi syaratnya yang penting adalah kalian tetap hafal dan hafal perkalian dan pembagian. Kalau tidak hafal perkalian dan pembagian, cara apapun dalam pelajaran ini tidak akan bisa. Cara apapun dalam pelajaran ini tidak akan bisa. Maka syaratnya adalah hafal perkalian dan pembagian. Oke, coba 2 kali berapa? 28. Atau 28 bagi 2 berapa? 14. 42 bagi 2 berapa? 21. Nah, setelah kita membuat seperti ini, kita lihat bahwa 2 ini ternyata bisa dibagi, atau 28 itu dengan 42 bisa dibagi dengan 2 ini. 28 dengan 42 bisa dibagi dengan 2 ini, kita harus lingkarin. Kalau bisa dibagi kedua-duanya, kita harus lingkarin. Kenapa? Ini adalah salah satu syarat untuk menemukan EPB. EPB yang dilingkarin. Kalau yang dilingkarin adalah untuk hasil dari EPB. Selanjutnya kita garis lagi. Bisa nggak 14 dibagi 2? Bisa. Kalau bisa, kita tulis 2. 14 bagi 2 berapa? 7. 21 bisa bagi 2? Tidak. Kita letakkan kembali angka 21 sampai selesai bukunya. Nah, kita tarik lagi. Bisa nggak 2? 7 bisa nggak bagi 2? Kalau tidak bisa, tidak ditulis. 21 bisa bagi 2? Tidak. Setelah angka 2 adalah angka 3 dalam bilangan prima. Maka kita buat angka 3. Ternyata 7 bisa bagi 3? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita tulis tetap 7. 21 bisa bagi 3? Bisa. Jawabannya 7. Nah, ini tidak dilingkarin. Kenapa ini tidak dilingkarin? Karena tidak ada salah satu yang tidak bisa dibagi. Makanya tidak kita lingkarin. Selanjutnya kita garis lagi. Terakhir angka 7 dengan 7, maka otomatis kita membuat dengan pembagiannya dengan 7, karena 7 adalah bilangan prima. Nah, 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1. Nah, selesai. Bilangan akhirnya harus angka 1 semua. Itulah untuk cara sengkedan. Nah, untuk menemukan KPK dan EPB-nya, kita tinggal tulis di sampingnya. KPK sama dengan kalau kita nggak perlu dengan pangkat-pangkat, kita cukup kalikan bilangan semuanya. Kalau untuk SD kan 2 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, di sini
boleh, tapi kita coba cara sederhana aja, tuliskan angkanya semua dalam bentuk perkalian. 2 kali 2 kali 3 kali 7. 2 kali 2 4 kali 3 12 kali 7 84. Nah inilah KPK-nya. EPP-nya mudah sekali, yang di dalam kurung 2. Kenapa? Karena inilah yang cuma bisa dibagi dua-duanya, 28 dan 42. Nah itulah salah satu untuk menemukan KPK dan EPP, yaitu dengan cara sengkedan atau tabel atau sengkedan. Menurut saya ini lebih sederhana karena ya dia langsung kita kalikan angka yang ada di samping ini. Tapi catatannya tetap harus paham hafal perkalian dan pembagian. Kita kasih contoh yang kedua. Nah, ini ada 3 bilangan. Untuk contoh yang kedua 14, 20, 42 dan 70. Nah, ini sebanyak apapun bilangan itu kita masukkan dalam tabel. Jadi untuk menjawabnya jadi lebih mudah, lebih hemat juga kalau nggak salah ya. Ya, kita coba angkanya 14, 42, 70. Nah, lihat angkanya ini. Angka pertama adalah kita meletakkan bilangan di samping ini adalah bilangan prima. Angka pertama adalah 2. Kenapa harus 2? Karena di sini bisa ada yang dibagi 2. Kenapa saya tahu? Karena saya hafal. Nah, itu definisinya. Hafal dengan kalian dan pembagian. 14 bagi 2 itu 7. 42 bagi 2 21. 70 bagi 2 35. Ternyata ketiga-tiganya bisa membagi dengan 2, dibagi 2, maka 2-nya kita dikali. Lanjutnya bisa 2? Tidak. Bisa dibagi 2? Tidak. Bisa dibagi 2? Tidak. Mungkin bagi 3 karena saya tahu 21 bisa dibagi 3. Ternyata 7 tidak, 21 7, 35 tidak. Nah, bisa dibagi 3? Ternyata tidak. Tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 3. Ini bisa dibagi 5, maka 5 7 7 7. Nah, lalu angka selanjutnya adalah 7. Karena 7 semua, jadi 1 selesai. Jadi sebanyak apapun dia mungkin lebih cepat. Oke, kita coba carikan KPK-nya. KPK sama dengan 235. Oh, ini bisa dikaliin ya, sorry maaf. Ini karena bisa dibagi ketiga-tiganya. Berarti 2 kali 3 kali 5 kali 7. Nah, sama dengan berapa tuh? 210. EPB sama dengan yang dikali 2 kali 7 sama dengan 4 tuh. Nah, mudah sekali. Jadi setelah kita lihat EPB kita kalikan. KPK 2 kali 3 kali 5 kali 7. Sudah cukup itu untuk belajar KPK dan EPB. Contohnya ada 2. Kita tambah lagi dengan satu contoh soal cerita. Baik, kita coba jawab solusi penyelesaian soal ini. Kita coba dalam bentuk soal cerita. Jadwal latihan tim bola voli A di lapangan yang sama adalah 4 hari sekali. Tim bola voli B 5 hari sekali. Dan tim bola voli C 6 hari sekali. Jika tanggal 10 Desember ketiga tim tersebut mengadakan latihan bersama, kapan mereka akan latihan bersama lagi? Jadi secara cerita dari soal ini kita dapat menyimpulkan bahwa proses penyelesaiannya adalah dengan cara KPK. Karena apa? Karena dia akan bertemu di waktu yang berbeda untuk menentukan tanggal yang sama. Maka akan kita lakukan kelipatan persekutuan terkecil. Artinya kita akan menemukan tanggal yang sama untuk yang pertama sekali lagi, untuk yang kedua kali, karena sudah yang 10 Desember. Terus untuk berikutnya tanggal berapa, tapi dia akan secara bersama-sama lagi latihannya. Oke, kita jawab dengan cara KPK. Maka dengan metode sengkedan tadi kita temukanlah solusi untuk menjawab soal ini. Dengan cara tabel tadi 1, 2, 3.
Di sini angka 4, 5, 6. Ya, 4, 5, 6. Kita jawab dengan angka 2. Bisa? 4 dibagi 2? 2 bisa. 5 tidak, 6 bisa. Cari lagi. Ternyata masih ada 2, 2, 1, 5 tidak, 3. Masih ada 3. 3, 1, 5, 1. Nah, angka berapa tadi? 5. Maka 5 kita bagi. Nah, seperti itu. Mudah sekali. Maka KPK-nya adalah KPK sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Nah, jadi ada 60 hari kemudian maka dia akan bertemu lagi dan latihan bersama lagi. Nah, 60 hari kemudian itu setelah tanggal 10 Desember. Maka kita pakai dulu untuk penyelesaiannya bahwa Desember itu ada aturannya dalam hitungan bulan. Desember itu dalam satu bulan ada 31 hari. Yang sudah disiapkan adalah 10 Desember. 10 Desember itu setelah untuk menempuh 31 hari dia butuh waktu 21 hari lagi. Maka di sini jadinya 31 Desember. Nah, ternyata harinya sudah terpakai 21, dia butuh adalah 60. Ada berapa hari lagi yang belum terpakai, yang belum dipenuhi, yaitu 39 hari lagi. Ternyata dalam bulan itu tidak ada 39. Ternyata dalam bulan itu tidak ada 39. Maaf. Ya, ternyata di dalam bulan itu tidak ada 39 hari. Maka kita ambil Januarinya. Januarinya ternyata juga 31 hari. Maka di sini kita tambah lagi 31 hari untuk 31 Januari. Nah, 31 Januari. Ternyata sudah terpakai 52 hari. Berarti butuh waktu 8 hari lagi. Maka kita jawab di sini ditambah 8 hari. Berarti setelah Januari adalah Februari. Inilah jawabannya. 8 Februari. Jadi apa? Jadi apa ceritanya tadi? Jadi ceritanya tadi adalah tentang latihan. Jadi mereka akan latihan bersama lagi. Mereka akan latihan bersama lagi tanggal 8 Februari. Nah, seperti itulah solusi penyelesaian soal cerita untuk menggunakan konsep KPK. Ya, kita pahami juga apakah dia KPK atau PB, itu kita tinggal pahami dari jenis soalnya. Nah, itulah pelajaran hari ini tentang KPK dan EPB. Walaupun sudah kita kenal di SD, mudah-mudahan dengan metode yang sekarang ini atau dengan penjelasan saya atau dengan materi yang saya berikan ini kalian lebih dapat memahaminya. Terima kasih, selamat pagi.